Halo pengelola program KB dan para mitra BKKBN di mana saja berada. Kali ini bersama saya Mia Oktora, penata kependudukan dan keluarga berencana ahli muda, subkoordinator bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rekan-rekan sudah pada tahu belum bahwa sejak Februari 2021 hingga April mendatang selama 3 bulan adalah bulan pelayanan KB suntik. Ya, bulan pelayanan KB suntik. Mungkin ada yang menanyakan kenapa diadakan bulan pelayanan KB suntik, ya kan? Bukannya kita diharapkan bisa mendapatkan aseptor KB MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, implan, vasektomi atau MOP, dan tubektomi atau MOE sebanyak-banyaknya. Benar sekali rekan-rekan, metode kontrasepsi jangka panjang adalah yang terbaik dan promosi KIE maupun pelayanan KB MKJP tetap menjadi sasaran utama kita. Namun rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwa saat ini kondisi Alkon khususnya depo suntik KB 3 bulanan stoknya di BKKBN maupun di Vaskes sangat banyak dan akan memasuki masa expired atau kadaluarsa pada Agustus 2021. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita ketahui bahwa berdasarkan hasil SKAP 2019 terdapat sekitar 23% tingkat putus pakai KB suntik. Nah, ini yang perlu dijaga keberlangsungan pemakaian suntik KB-nya agar tidak terjadi putus pakai suntik KB. Berikutnya ternyata berdasarkan data yang ada bahwa 55% pelayanan KB yang dilakukan bidan adalah pelayanan KB swasta. Sehingga untuk itu, Kepala BKKBN Pusat telah mengeluarkan surat edaran nomor 118 tahun 2021 tentang akselerasi penyerapan obat suntik KB. Nah, surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai acuan bagi perwakilan BKKBN Provinsi dalam akselerasi atau percepatan penyerapan obat suntik KB dan untuk meningkatkan capaian peserta KB suntik tentu saja. Adapun ketentuannya rekan-rekan sekalian, pertama, perwakilan BKKBN Provinsi diharapkan melakukan koordinasi dengan OPDKB Kabupaten Kota dengan Ikatan Bidan Indonesia dan fasilitas kesehatan atau praktek mandiri bidan tentu saja yang akan menerima distribusi Alkon sesuai ketentuan yang berlaku. Berikutnya melakukan percepatan proses registrasi bagi Vaskes dan praktek mandiri bidan yang belum terregister dalam sistem informasi manajemen BKKBN. Selanjutnya melakukan distribusi obat suntik KB kepada Vaskes yang sudah dalam proses registrasi atau sementara untuk praktek mandiri bidan yang belum terregister dalam SIM BKKBN dapat didistribusikan melalui Vaskes induknya. Kemudian rekan-rekan sekalian, dalam bulan pelayanan KB suntik kali ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan target pelayanan KB suntik sebesar 50 ribuan aseptor loh setiap bulannya selama 3 bulan. Sehingga total yang harus dicapai yaitu sebesar 152.046 KB suntik. Kemudian untuk pelaporan pelayanan aseptor KB suntik dapat dilakukan seperti biasanya, yaitu dilakukan pada laporan statistik rutin online setiap bulannya. Dan pelayanan suntik KB yang dilaporkan dapat berasal dari pelayanan KB baru, KB suntik ulangan, maupun ganti cara. Kemudian, apakah target ini bisa kita capai? Insya Allah bisa. Karena penentuan target kali ini oleh pusat berdasarkan laporan hasil pelayanan KB suntik pada November di 2020. Pada saat itu terlaporkan sejumlah 50.576 aseptor KB suntik dari aseptor KB baru, ulangan, dan ganti cara. Mungkin beberapa di antara rekan-rekan sempat ada yang berpikir, lalu permasalahannya di mana? Kenapa harus dilakukan bulan pelayanan KB suntik? Bukannya tanpa bulan pelayanan KB suntik pun aseptor akan dilayani sejumlah tersebut.
Jadi begini rekan-rekan sekalian, bahwa berdasarkan laporan statistik rutin F2KB yang kami kutip dari aplikasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alofon Sirika, bahwa pada November 2020 dan sampai dengan saat ini, rata-rata pemakaian depo Alkonsumtik KB di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 21.962, sehingga jika kita mengacu pada laporan hasil pelayanan yang saya sampaikan tadi, terdapat selisih sekitar setengahnya, yang artinya bahwa telah dilakukan pelayanan KB suntik kepada 50 ribuan aseptor. Namun, jumlah depo suntik KB BKKBN yang digunakan hanya sebesar 21 ribuan saja. Ini dimungkinkan terjadi karena terdapat pelayanan KB suntik yang dilakukan oleh praktek mandiri bidan menggunakan suntik swasta atau bukan depo suntik dari BKKBN. Untuk itu, maka surat edaran Kepala BKKBN tadi agar sama-sama bisa kita pedomani dengan cara memanfaatkan depo suntik pemerintah yang disediakan dalam hal ini oleh BKKBN untuk dapat diberikan kepada aseptor KB suntik, baik itu aseptor baru, ulangan maupun ganti cara. Kemudian mungkin ada yang menanyakan bagaimana dengan efektivitasnya. Bukankah suntik KB BKKBN akan expired pada Agustus 2021? Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram telah mengeluarkan surat tertanggal 25 Februari 2021 perihal masa expired date obat suntik KB BKKBN. Disampaikan bahwa obat suntik KB yang kadaluarsa pada Agustus 2021 masih terjamin efektivitasnya dan potensi obat tersebut masih dapat digunakan sampai dengan 31 Agustus 2021 sepanjang disimpan pada suhu dan kondisi yang tercantum pada label kemasan obat tersebut. Contohnya, pada label kemasan obat tertera ED Agustus 2021. Maka obat tersebut masih boleh dikonsumsi atau digunakan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Kemudian terkait masa efektif, ini merupakan suatu pernyataan klinis yang hubungannya dengan durasi efek yang diinginkan dari suatu obat setelah obat tersebut digunakan atau dikonsumsi berdasarkan hasil penelitian klinis. Untuk suntik KB 3 bulan contohnya, masa efektivitas depo tersebut setelah masuk ke dalam tubuh adalah 3 bulan. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan disalahartikan ya bahwa bulan pelayanan KB suntik bukanlah untuk merubah pelayanan KB MKJP ke suntik KB. Dan perlu diingat bahwa suntik yang disediakan BKKBN masih aman untuk digunakan. Dan mari kita lakukan akselerasi atau penyerapan obat suntik KB dari BKKBN. Untuk itu, kepada rekan-rekan di OPD KB, teman-teman di lapangan, para penyuluh keluarga berencana, dan ibu-ibu bidan, kami mohon kerjasamanya. Bersama-sama kita sukseskan bulan pelayanan KB suntik Februari sampai dengan April 2021. Terima kasih, semoga sehat selalu ya. Bye.